Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Indah Novianti dari tingkat 2A Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan promosi kesehatan mengenai perilaku menimbang bayi dan balita setiap bulan. Di antara perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah melakukan penimbangan bayi dan balita setiap bulan. Hal ini dimaksudkan untuk memantau tumbuh kembang bayi dan balita sehingga dapat dideteksi sedini mungkin masalah kesehatan yang dimiliki oleh seorang bayi dan balita. Lalu, mengapa bayi dan balita perlu ditimbang setiap bulan? Nah, penimbangan bayi dan balita dimaksudkan untuk memantau pertumbuhannya setiap bulan. Kapan dan di mana penimbangan bayi dan balita dapat dilakukan? Penimbangan bayi dan balita dilakukan setiap bulan mulai dari umur 1 bulan sampai dengan 5 tahun di posyandu. Bagaimana kita mengetahui pertumbuhan dan perkembangan balita? Setelah bayi dan balita ditimbang, maka catat hasil penimbangan di buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak atau KMS Kartu Menuju Sehat. Maka akan terlihat berat badannya naik atau tidak naik. Dikatakan naik bila garis pertumbuhannya naik mengikuti salah satu pita warna pada KMS atau garis pertumbuhannya pindah ke pita warna yang ada di atasnya. Dan juga dikatakan tidak naik apabila garis pertumbuhannya menurun atau garis pertumbuhannya mendatar dan atau garis pertumbuhannya naik tetapi pindah pada pita warna yang lebih muda. Selanjutnya ke slide selanjutnya yaitu grafik dari KMS. Nah, ini ada 5 titik. Ada yang tidak naik dan ada yang naik. Mari kita lihat yang titik A terlebih dahulu. Titik A ini tidak naik karena grafik berat badan memotong garis pertumbuhan di bawahnya. Nah, ini memang naik dari 3 kilo menjadi 3,3 kilo. Namun, garis memotong garis yang ada di bawahnya. Dari pita yang berwarna hijau lumayan tua menjadi hijau muda. Dan kita perhatikan yang titik B ini grafiknya naik. Grafik berat badan memotong garis pertumbuhan di atasnya. Dari yang hijau muda menjadi hijau tua. Dari 3,3 kilo menjadi 4,7 kilo. Dan mari kita lihat yang titik C. Titik C ini juga naik. Grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhannya. Nah, ini dari 6 kilo menjadi 6,6 kilo. Dan yang titik D ini tidak naik. Kenapa? Karena grafik berat badan mendatar. Ini dari 6,6 tetap menjadi 6,6, tidak berubah. Dan yang titik E juga tidak naik. Kenapa? Karena grafik berat badan menurun. Ya, bisa terlihat dari hijau tua menjadi hijau muda.
dari 6,6 menjadi 6,3 kg. Nah, jadi untuk kenaikan grafik yang bagus itu yaitu mengikuti laju pita pertumbuhannya. Seperti misalnya dari pita yang berwarna hijau ini terus naik dari 3 kilo menjadi 3,3 kilo menjadi 4,7 kilo dan seterusnya. Lalu apa sih tanda-tanda balita gizi kurang? Nah, yang pertama yaitu berat badan tidak naik selama 3 bulan berturut-turut atau badannya itu kurus. Yang kedua yaitu mudah sakit. Dan yang ketiga yaitu tampak lesu dan lemah. Dan yang keempat, mudah menangis dan rewel. Lalu selanjutnya, ada berapa macam sih gizi buruk pada balita? Apakah teman-teman di sini sudah tahu macam-macam gizi buruk pada balita? Ya, gizi buruk pada balita terdapat 3, yaitu yang pertama, kwashiorkor. Penyakit kwashiorkor atau disebut busung lapar merupakan gizi buruk karena kekurangan protein, vitamin, dan mineral. Anak yang menderita gizi buruk jenis kwashiorkor ini biasanya cenderung rentan terkena infeksi. Lalu tanda-tanda gizi buruk pada kwashiorkor itu apa saja sih? Yang pertama yaitu udim atau bengkak di seluruh tubuh, terutama pada punggung kaki. Yang kedua yaitu wajah bulat dan sembab atau moon face. Yang ketiga, cengeng atau rewel atau apatis. Yang keempat, perut buncit. Yang kelima, rambut kusam dan mudah dicabut atau rontok. Dan yang keenam, bercak kulit yang luas dan kehitaman atau bintik kemerahan. Yang ketujuh, nafsu makan menurun. Selanjutnya, macam-macam gizi buruk pada balita yang kedua yaitu marasmus. Marasmus yaitu jenis gizi buruk yang disebabkan karena tubuh kekurangan karbohidrat, kalori, dan protein. Penyakit marasmus sering ditemukan di kawasan negara Afrika dan wilayah konflik menyebabkan kelaparan akut. Kebanyakan anak-anak atau bayi berusia di bawah 1 tahun mengalami gizi buruk marasmus ini. Penyebab marasmus beragam, seperti kurang makan, tubuh infeksi, bawaan lahir, lahir prematur, dan faktor lingkungan. Lalu, tanda-tanda gizi buruk pada marasmus itu apa saja? Yang pertama, tampak sangat kurus sampai terlihat seperti tengkorak. Dan yang kedua, wajah seperti orang tua, yaitu kulitnya kering, keriput, dan kendor. Yang ketiga, yaitu cengeng, rewel, atau apatis. Yang keempat, tulang pipi dan dagu terlihat menonjol. Yang kelima, suhu tubuh yang rendah. Selanjutnya, sering disertai penyakit infeksi seperti diare kronik ataupun TBC. Selanjutnya, yang ketiga yaitu marasmus kwashiorkor. Marasmus kwashiorkor merupakan penyakit gizi buruk karena tubuh kekurangan kandungan protein dan karbohidrat. Seperti namanya, jenis gizi buruk ini gabungan antara marasmus dan kwashiorkor. Kondisi ini terbilang cukup serius. Pasalnya, dapat menyebabkan anak rabun senja, rentan terkena infeksi, dan daya tangkap otak menurun. Untuk mencegah terjadinya marasmus kwashiorkor, pemberian air susu ibu atau ASI bagi anak sampai usia 2 tahun sangatlah efektif. Dan berikan juga makanan sesuai pedoman gizi seimbang, berupa sayur mayur, buah-buahan, serta mengandung karbohidrat dan protein. Selanjutnya, apa sih manfaat dari menimbang bayi dan balita setiap bulan di posyandu?
Nah, yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah balita tumbuh sehat, dan yang kedua untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan balita. Yang ketiga untuk mengetahui balita yang sakit, demam atau batuk atau pilek atau diare, berat badan 2 bulan berturut-turut tidak naik, balita yang berat badannya BGM bawah garis merah, dan dicurigai gizi buruk sehingga dapat segera dirujuk ke puskesmas. Yang keempat, untuk mengetahui kelengkapan imunitas, dan yang kelima, untuk mendapatkan penyuluhan gizi. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman semua. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.